Bab 9. Maafkan aku istriku. Renata menangis di depan pria tampan itu sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya terguncang karena isak tangisnya yang semakin terdengar. Sementara itu, pria tampan di depannya menatap iba. Chris Aldrian adalah keponakan Nyonya Erika. Pria tampan yang biasa disapa Aldrian itu tinggal tidak jauh dari rumah besar keluarga Abimanyu. Sebelum Nyonya Erika meninggal, Aldrian seringkali datang ke rumah untuk menengok Nyonya Erika. Namun, sayangnya saat sang bibi meninggal, pria itu justru tidak bisa datang karena saat itu dirinya sedang ada pekerjaan di luar kota. Aldrian sangat terkejut saat mendengar dari pengacara keluarga Abimanyu, kalau Renata dan Bima sudah menikah di rumah sakit. Laki-laki itu terkejut karena gadis cantik yang diam-diam, sering diperhatikannya itu tiba-tiba menikah dengan Bima, sepupunya. Dia tidak mengerti kenapa tantenya, Erika justru menyuruh Renata menikah dengan Bima, padahal Erika sangat tahu kalau putranya sudah punya kekasih yang sangat dicintainya. Aldrian membiarkan gadis itu menangis di depannya tanpa berniat untuk mentigaluknya. Pria itu sangat tahu, Renata sangat menjaga dirinya. Oleh karena itu, dia tidak berani menyentuh perempuan itu apalagi saat ini perempuan itu adalah istri dari Bima. Seharusnya kau tidak setuju menikah dengan perempuan ini, Bima, karena aku tahu, kamu pasti hanya akan melukainya saja. Aldrian menghela napas panjang. Tangannya terulur mengusap rambut perempuan di depannya itu. Sementara tidak jauh dari mereka Bima mengepalkan tangannya saat melihat adegan di depannya. Entah mengapa dia tidak suka saat melihat Renata bersama dengan laki-laki lain. Bima meraih ponselnya, memencet nomor ponsel Renata yang baru beberapa waktu lalu dia simpan. Renata yang saat itu masih menangis langsung menghentikan tangisnya. Gadis itu mengambil ponsel di sakunya. Cepat masuk ke dalam rumah dan ikut aku ke hotel. Belum sempat Renata menjawab, pria itu sudah mengakhiri panggilan teleponnya. Maafkan aku harus pergi. Siapa yang menelponmu? Tuan Bima, jawab Renata. Tuan, kamu memanggil suamimu dengan sebutan Tuan. Aku hanya mengikuti kemauannya saja, aku tidak punya pilihan lain. Aldrian mencibir saat mendengar jawaban dari Renata. Kamu tidak seperti Renata yang aku kenal. Apa maksudmu? Kamu harus berani. Jangan menjadi pengecut di depan suamimu. Bagaimanapun, bukan hanya dia yang tidak menginginkan pernikahan ini, tapi kamu juga tidak menginginkannya bukan? Apa menurutmu aku bisa melawan dia, Al? Renata menatap pria tampan di depannya dengan seksama. La memang memanggil Aldrian dengan nama saja. Awalnya gadis itu tidak setuju dan merasa tidak enak saat Aldrian menyuruh memanggil pria itu hanya dengan sebutan nama saja tanpa embel-embel tuan muda. Aku pergi dulu. Nanti aku akan meneleponmu. Kau berhutang banyak cerita sama aku. Renata mengangguk pelan, kemudian melangkah pergi meninggalkan Aldrian yang masih memandanginya sambil tersenyum tipis. Sesampainya di dalam rumah, Bima menarik tangan perempuan yang sudah menjadi istrinya itu. Apa-apaan kamu? Berduaan dengan pria lain di rumah suamimu sendiri. Renata mendongak, merasa terkejut dengan kalimat suami yang disebutkan oleh Bima. Sementara Bima terlihat gugup saat menyadari ucapannya. Tangannya melepaskan tangan Renata yang dia genggam. Kedua netranya menatap tajam ke arah Renata. Cepat ganti bajumu. Kau ikut denganku ke hotel. Hotel? Iya. Maksud Tuan, aku harus menyaksikan pernikahan Tuan Bima dengan Nona Sinta. Renata menatap pria di depannya itu dengan rasa tidak percaya. Rasa nyeri mengalir ke ruang hatinya.
Perempuan itu mencibir. Apa Tuan sadar dengan ucapan Tuan? Tentu saja sadar, kamu pikir aku. Kalau Tuan sadar, Tuan pasti tidak akan menyuruhku ke sana. Walau bagaimanapun, suka atau tidak suka, aku adalah istri Tuan. Aku tidak mungkin menyaksikan suamiku sendiri menikah dengan perempuan lain. Ucap Renata memberanikan diri. Aldrian benar, ia bukanlah pengecut yang selalu menurut saat ditindas. Renata adalah gadis pemberani yang selalu berjuang seandainya dirinya memang di pihak yang benar. Bima adalah suaminya. Mereka menikah secara resmi saat di rumah sakit. Jadi suka atau tidak suka, Renata punya hak untuk menolak ataupun menuruti suaminya. Meskipun menolak permintaan suami adalah dosa. Akan tetapi, bukankah sebagai istri kita juga punya hak untuk menolak dan tidak menyetujui jika suami kita menikah lagi? Pernikahan kita hanya omong kosong, Renata. Kita terpaksa menikah karena kita harus menuruti keinginan ibuku. Kalau bukan karena janjiku pada ibu, pernikahan ini pasti tidak akan terjadi. Ucap Bima penuh penekanan. Seandainya aku sebagai istri pertama tidak menyetujui pernikahanmu, apa kau masih akan tetap menikah dengan dia? Mendengar pertanyaan Renata, tawa Bima menggema dalam ruangan itu. Kau pikir siapa dirimu, sampai kau berani menyuruhku membatalkan pernikahanku dengan Sinta? Bima menatap tajam ke arah wajah cantik Renata yang terlihat sembab. Sialan. Di depan lelaki itu kau menangis minta dikasihani. Giliran di depanku, kau justru melawanku. Lihat saja, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di rumah ini sendirian, Renata. Kedua mata Bima berkilat penuh amarah. Apalagi saat melihat perempuan di depannya ini tertawa begitu keras di depan lelaki itu. Pria itu bahkan dengan mesra mengusap rambut Renata saat gadis itu menangis. Aku tidak perlu izin darimu untuk menikahi Sinta. Aku dan dia saling mencintai dan berencana menikah sejak dulu. Sampai kau tiba-tiba datang mengacaukan segalanya. Kalau aku memang menjadi pengacau dalam hubungan Tuan Bima, seharusnya Tuan menolak pernikahan kita di depan Nyonya Erika. Bukannya malah menerima begitu saja, jawab Renata, memberanikan diri menatap wajah tampan itu. Apa kau pikir, aku bisa menolak keinginan orang yang sedang sekarat? Tuan, apa yang kau katakan? Kedua mata Renata membola mendengar ucapan Bima. Aku tidak mungkin menolak keinginan ibuku apalagi itu adalah keinginan terakhir ibuku. Kalau begitu, kenapa Tuan tidak memenuhi janji Tuan pada Nyonya? Bukankah waktu di hadapan Nyonya, Tuan Bima sudah berjanji akan. Aku tidak mencintaimu, Renata. Perempuan yang aku cintai adalah Sinta, aku tidak mungkin meninggalkan dia apalagi saat ini dia sedang mengempat endung anakku. Renata kembali terkejut mendengar pengakuan laki-laki di depannya itu. Perempuan itu menelan selaiva, membasahi tenggorokannya yang seketika terasa kering seiring rasa sakit yang menjalar ke ruang hatinya. Renata tersenyum kecil menatap pria di depannya itu dengan tidak percaya. Sekuat tenaga, Renata menahan agar air matanya tidak tumpah. Rasa kagum yang selama ini tersimpan untuk pria itu hilang sudah setelah Renata mengetahui seperti apa laki-laki di depannya itu. Namun, meski kekagumannya berkurang, rasa cintanya terhadap suaminya itu tetap tersimpan dalam hati. Tuan tahu, kalau Nona Sinta sedang H4 mil, tapi kenapa Tuan dengan begitu mudahnya menerima permintaan Nyonya untuk menikahiku? Bab 10. Sudah aku bilang, aku tidak akan mungkin menolak keinginan ibuku, Renata, kenapa kamu tidak mengerti juga? Suara Bima kembali meninggi. Begitupun dengan saya, Tuan. Saya pun tidak bisa menolak keinginan Nyonya Erika.
Renata ingin menjelaskan, kalau dia tidak pernah menghasut majikannya seperti yang dituduhkan oleh Bima. Aku tidak butuh penjelasanmu, Renata. Cepat berkemas dan ikut bersamaku ke hotel. Bima melihat jam tangannya. 2 jam lagi acara pernikahannya dimulai. Seharusnya saat ini ia sudah berada di hotel untuk bersiap-siap. Cepat, Renata. Aku tidak akan ikut bersama Tuan. Jangan menguji kesabaranku, Renata. Kau sangat tahu bukan, apa yang akan aku lakukan terhadap keluargamu jika kau tak menurut. Bima menatap tajam ke arah Renata. Asisten rumah tangga yang kini sudah sah menjadi istrinya. Perempuan yang baru diketahui dekat dengan pria yang sangat dibencinya. Cepat berkemas, Renata. Renata menelan selaiva mendengar bentakan Bima. Kedua netra laki-laki berkilat penuh amarah. Apalagi, saat mendengar ancaman yang keluar dari mulutnya. Melihat Renata hanya terdiam, membuat kemarahan Bima semakin memuncak. Jadi, kau lebih memilih melihat aku menarik semua bantuan yang selalu ibuku berikan pada keluargamu daripada ikut ke hotel bersamaku. Melihat tatapan tajam Bima dan juga ancaman pria itu, Renata pun akhirnya mau menuruti keinginan suaminya. Bayangan kedua adiknya yang saat ini masih sekolah, dan sedang membutuhkan biaya yang sangat banyak, membuat Renata berpikir ulang untuk menolak keinginan pria di hadapannya itu. Apalagi, saat ini dialah tulang punggung keluarganya. Meskipun Bima memberikan uang yang cukup banyak untuk tunjangan keluarganya dan juga keperluan rumah besar ini, tetap saja, Renata tidak pernah mengambil uang itu melebihi keperluan yang ia butuhkan. Gadis itu berlalu dari hadapan Bima yang tersenyum smirk. Dia sangat tahu Renata itu gadis seperti apa. Perempuan itu adalah orang yang sangat penurut dan lebih mementingkan keluarganya daripada dirinya sendiri. Jadi begini, sikap seorang Abimanyu terhadap istrinya. Sebuah suara mengagetkan Bima. Terlihat Aldrian yang saat ini sedang berdiri di belakangnya dengan senyum mengejek. Aku tidak menyangka kalau seorang Abimanyu yang selama ini dihormati oleh semua orang ternyata begitu jahat terhadap istrinya. Jangan ikut campur urusanku, Aldrian. Bima menatap tajam ke arah pria itu dengan penuh amarah. Sebenarnya dia sangat terkejut karena ternyata Aldrian mengetahui tentang pernikahannya. Namun, saat dia mengingat keakraban Renata dengan pria itu, membuatnya sangat yakin kalau gadis itu sudah memberitahukan pada Adrian tentang pernikahannya. Aku tidak bermaksud mencampuri urusan pribadimu. Aku hanya tidak suka melihat sikapmu yang seolah menyalahkan gadis itu. Kau sangat tahu, Bima, kalau ibumulah yang sudah menjodohkan kalian, sama seperti dirimu. Jadi, Renata juga tidak bersalah karena dia tidak menyangka akan menikah dengan kamu. Gadis itu juga korban, sama seperti dirimu. Jangan bersikap seolah semua ini adalah kesalahannya, karena dia juga. Aku tidak butuh ceramahmu, Aldrian. Lagi pula, ini adalah urusanku dengan Renata, kau tidak perlu ikut campur. Peringat Bima menyorot tajam penuh permusuhan. Aku tidak akan ikut campur seandainya kau tidak bersikap semena-mena terhadap Renata. Aldrian tak kalah menatap tajam pada saudara sepupunya itu. Aldrian sangat tahu, kalau selama ini, Bima tidak pernah menyukainya karena kejadian di masa lalu. Aku mau melakukan apapun pada Renata, itu adalah urusanku bukan urusanmu, Aldrian. Akan menjadi urusanku kalau kau sampai apa? Tukas Bima cepat. Jangan bilang, selain merebut pacar orang, kau juga senang merebut istri orang. Bima tersenyum mengejek. Sementara Aldrian tersenyum manis.
Sepertinya kamu masih belum bisa melupakan kejadian di masa lalu, ya. Mendengar kalimat yang keluar dari mulut Aldrian, membuat amarah Bima kembali naik. Namun, saat dia ingin mengucapkan sesuatu, suara Aldrian menghentikannya. Lihatlah. Meskipun dia hanya seorang pelayan, tapi penampilannya tidak kalah cantik dengan perempuan yang sering kau bawa ke hotel setiap malam. Aldrian melirik Bima dengan ekor matanya. Sementara Bima mengepalkan tangannya. Pandangannya beralih pada objek yang saat ini sedang ditatap oleh Aldrian. Renata berdiri di sana, memakai dress panjang berwarna hitam di bawah lutut. Penampilannya begitu memukau dan sangat mempesona. Wajah cantiknya yang tidak pernah tersentuh makeup, kali ini tersapu makeup dengan sempurna, hingga membuat wajahnya semakin terlihat sangat cantik. Bima terpaku untuk beberapa detik memperhatikan penampilan Renata dari atas sampai bawah. Sementara Renata tampak terlihat canggung, karena dua orang pria tampan itu kini sedang memperhatikannya tak berkedip. Aku sudah siap, Tuan. Tuan. Kau memanggil suamimu dengan sebutan Tuan. Aldrian sengaja mengulangi pertanyaan yang sama seperti saat dirinya bersama Renata di taman. Bukan urusanmu dia memanggilku dengan sebutan apa. Bima menatap Aldrian sekilas, kemudian menarik tangan Renata dan menggenggamnya menuju ke mobil. Untung saja koper miliknya sudah ia masukkan ke mobil, kalau tidak, pria itu pasti akan mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Sudah kubilang, jangan memanggilku Tuan saat berada di depan orang lain, tapi kenapa kau masih saja mengulanginya? Maaf, aku tidak sengaja. Bima membukakan pintu mobil untuk Renata. Dia sengaja agar Aldrian melihat aksinya, agar pria itu tidak curiga. Bima menatap wajah cantik Renata. Pasang sabuk pengamanmu. Renata mengangguk kemudian memasangnya, tetapi karena Renata jarang naik mobil pribadi apalagi mobil mewah Bima, gadis itu tampak kesulitan. Dasar bodoh. Pasang seat belt saja tidak bisa, tetapi bermimpi menjadi Nyonya Abimanyu. Bima menatap tajam wajah cantik Renata, sementara tangannya membantu memasang seat belt pada tubuh Renata. Renata terlihat gugup. Berada dekat dengan orang yang dicintainya membuat detak jantungnya memompa lebih cepat. Sialan. Renata mengumpat dalam hati saat netranya bertabrakan dengan netra Bima dan wajah pria itu kini hanya berjarak beberapa centis saja. Dia bahkan tak menghiraukan kata-kata Bima yang memakinya. Suara pintu mobil tertutup membuyarkan lamunan Renata. Kedua tangannya terkepal, merutuki dirinya yang tidak bisa menahan perasaan yang bergejolak di dadanya. Bima yang sudah bersiap di belakang kemudi melirik ke arah Renata sekilas, kemudian melajukan mobilnya. Aldrian menatap kepergian Bima dan Renata dengan tatapan tak terbaca. B1 birnya menyunggingkan senyum tipis. Berdoa dalam hati semoga Bima bisa berubah dan bisa mencintai Renata seperti seorang suami pada umumnya. Sepertinya Aldrian tidak tahu kalau hari ini Bima akan menikah dengan Sinta di hotel. Pria itu memang mengetahui hubungan Bima dengan Sinta. Dulu, hampir setiap malam, Bima dan Sinta pergi ke hotel. Aldrian mengetahuinya, karena hotel yang sering digunakan Bima untuk menginap adalah hotel miliknya. Bukan Aldrian namanya kalau dia tidak penasaran dengan segala urusan tentang Bima. Apalagi, sebelum Nyonya Erika meninggal dunia, Aldrian lah yang selama ini disuruh oleh ibu Bima untuk memperhatikan gerak-gerik Bima. Aku ingin lihat, kemana sebenarnya kau akan membawa Renata pergi.